Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kaum Rebahan. Apakah kalian pernah merasakan tatapan yang mengintai, senyum yang tampak tidak alami, namun menyembunyikan ketakutan yang mendalam? Ketika senyum aneh itu muncul di wajah orang-orang sekitar, perasaan teror pun mulai mengintai. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kisah yang penuh misteri ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan ulasan film-film menarik lainnya. Ingat, senyuman yang salah bisa saja menjadi awal dari mimpi buruk. Pada suatu hari, Dr. Rose Cotter, seorang psikiater, bertemu dengan seorang pasien bernama Charlie. Charlie sering berbicara tentang kematian dengan nada yang penuh keputusasaan. "Saya akan mati, aku akan mati, dan semua orang akan mati," katanya berulang kali. Dr. Rose menganggap bahwa Charlie mungkin hanya mengalami gangguan mental biasa dan memutuskan untuk merawatnya di rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, saat Rose bersiap untuk pulang, seorang pasien baru datang, seorang mahasiswi bernama Laura. Dengan tubuh yang gemetar dan wajah ketakutan, Laura mengaku bahwa ia diteror oleh sosok menyeramkan yang selalu tersenyum, yang muncul sejak sahabatnya bunuh diri. Sebagai seorang psikiater, Rose menduga bahwa Laura mungkin sedang mengalami trauma berat yang memicu halusinasi. Dengan penuh ketenangan, Rose berusaha menjelaskan dan menenangkan Laura. Tiba-tiba Laura berteriak dengan suara histeris, wajahnya menjadi pucat pasi, matanya membelalak penuh ketakutan, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Rose, yang tak melihat apapun, mulai panik dan langsung memanggil bantuan. Seketika itu ekspresi Laura berubah, senyum lebar yang mengerikan merekah di wajahnya, seperti karakter Joker yang terkenal. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat pecahan guci, dan dengan tanpa ragu menyayat wajahnya hingga ke leher. Darah mengalir deras memenuhi seluruh ruangan. Rose hanya bisa terdiam, tubuhnya membeku, menyaksikan Laura tergeletak tak bernyawa. Itu adalah titik awal teror dari sosok misterius yang kemudian dikenal dengan nama Smile. Ketika polisi tiba untuk menyelidiki kasus bunuh diri tersebut, salah satu petugas yang hadir adalah mantan suami Rose. Dengan sikap yang tegas, ia menganggap peristiwa itu sebagai gangguan mental biasa. Menurutnya, tidak ada yang aneh dengan kejadian tersebut. Semua terlihat seperti tragedi yang dapat dijelaskan oleh akal sehat tanpa ada unsur misterius di dalamnya. Malam itu, Rose mulai merasakan ketidakberesan yang mengganggu perasaannya. Di rumahnya, ia melihat bayangan yang bergerak dengan cepat, tetapi sebelum ia sempat merenungkannya lebih jauh, tunangannya Trevor tiba-tiba muncul. Kejadian yang terjadi siang tadi masih menghantui pikirannya, membuatnya sering terperangah dan melamun. Ketika makan malam bersama kakaknya, ia kehilangan fokus. Namun, saat sang kakak menyebutkan niat untuk menjual rumah peninggalan orang tua mereka, Rose tidak bisa menahan emosinya dan langsung tersulut. Setelah kembali ke rumah, meskipun hatinya masih gelisah, ia berusaha menjalani rutinitas sehari-hari. Keesokan harinya, Rose pergi mencari berkas tentang Laura di rumah sakit. Di sana, ia bertemu dengan mantan kekasihnya, Joy. Joy tampak khawatir dengan kondisi Rose setelah kejadian mengerikan yang menimpanya kemarin. Namun, Rose memilih untuk tidak membahasnya dan segera pergi begitu saja. Rose membuka berkas pasien dengan penuh perhatian. Namun, ketika matanya membaca satu fakta, tubuhnya terasa kaku. Ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Dosen Laura pernah datang dengan senyum lebar yang aneh, sebelum akhirnya menghantamkan martil ke kepalanya sendiri. Sejak saat itu, Laura terus dihantui oleh wajah-wajah yang tersenyum, menyeramkan, yang tak bisa ia lupakan. Fakta ini membuat Rose semakin merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian tersebut. Tiba-tiba Charlie berteriak keras, "Saya akan mati, aku akan mati, semua orang akan mati, kau akan mati." You're going to die! You're going to die! Rose segera memanggil tim keamanan rumah sakit, namun ketika mereka tiba, Charlie sudah tertidur pulas seakan tak terjadi apa-apa. Halusinasi yang semakin parah membuat supervisor rumah sakit akhirnya memutuskan untuk memberikan Rose cuti
selama seminggu agar bisa beristirahat dan mengembalikan kondisi mentalnya. Dalam perjalanan pulang, Rose mampir ke toko mainan untuk membeli kado ulang tahun keponakannya. Setibanya di rumah, ia membungkus kado dengan teliti. Namun saat ia hendak mengambil minuman di dapur, alarm keamanan rumah berbunyi dengan keras. Rose segera memeriksa pintu depan, namun pintu itu masih terkunci rapat tanpa ada tanda-tanda pembobolan apapun. Rose merasa bingung dan cemas saat menerima telepon dari security kompleks yang menanyakan apakah ada pencuri di rumah. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang asing, suara di telepon justru menyuruhnya untuk memeriksa bagian belakang rumah. Dalam ketakutan, Rose perlahan menoleh ke belakang. Namun sebelum sempat melihat lebih jauh, teleponnya berdering lagi, seolah mengingatkan bahwa semua ini mungkin hanya halusinasi, persis seperti kejadian di rumah sakit sebelumnya. Merasa semakin panik dan tak aman, Rose segera menghubungi Trevor dan menceritakan kejadian tersebut. Tak lama kemudian, polisi datang untuk memeriksa rumahnya, namun tidak menemukan tanda-tanda orang lain. Trevor yang semakin cemas mulai mempertanyakan kondisi mental Rose dengan menyebutkan bahwa sebagai seorang psikiater, seharusnya Rose bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ketika Rose menyadari kucing kesayangannya telah menghilang tanpa jejak, ia mengira kucing itu mungkin sedang bermain di hutan belakang rumah. Namun perasaan cemas mulai menguasainya. Beberapa jam kemudian, terbangun dari mimpi buruk yang menghantuinya, ia memutuskan untuk mendengarkan rekaman audio yang selama ini ia simpan, rekaman dari malam tragis Laura bunuh diri. Semakin lama mendengarkan, Rose merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam rekaman, terdengar suara samar, seolah ada orang lain yang ikut berbicara, sebuah suara yang seharusnya tidak ada. Ia menaikkan volume suara itu dan tiba-tiba sosok bayangan yang menyeramkan muncul dari kegelapan rekaman, seolah melompat keluar dan menyergapnya. Rose terkejut dan melompat mundur ketakutan. Dalam kepanikan, ia meraih pisau yang ada di meja dekatnya, siap untuk melawan apapun yang datang. Ketika Trevor memasuki ruangan, ia terkejut melihat Rose yang sedang gemetar, memegang pisau dengan tangan yang hampir tidak terkendali. Setelah malam yang penuh teror, Rose memutuskan untuk mengunjungi Dr. Madeleine, seorang terapis yang sudah lama ia kenal. Ia berharap temannya itu mau membuatkan resep obat penenang untuknya. Tetapi Dr. Madeleine menolaknya dan menyarankan agar Rose beristirahat dan menghadapi perasaan ini terlebih dahulu. I just feel like I've gotten stuck on it. I can't, get it out of my head. Have you considered Dengan hati yang kecewa, Rose melanjutkan hari itu, mempersiapkan diri untuk menghadiri pesta ulang tahun keponakannya. Di pesta tersebut, suasana awalnya cukup ceria, namun semuanya berubah begitu kado yang ia berikan dibuka. Alih-alih kado yang biasa, isinya adalah bangkai kucing yang sudah membusuk, menyebabkan semua orang terdiam. Rose mulai menangis karena tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Orang-orang mulai berbisik meragukan kewarasannya. Di tengah kebingungannya, Rose melihat Laura di sana, wajahnya penuh senyum yang menyeramkan, seperti senyum psikopat yang ia ingat. Ketika pandangannya bertemu dengan senyum itu, Rose terjatuh, tubuhnya terbanting ke meja kaca. Rose segera dibawa ke rumah sakit setelah insiden di pesta, dan Dr. Morgan mulai memeriksa kondisinya dengan penuh perhatian. Namun saat Trevor tiba, suasana berubah tegang. Holly dengan emosi yang meluap mulai memaki Trevor, menyalahkannya atas apa yang terjadi pada Rose. Malam itu, dalam keputusasaan, Rose mencoba menjelaskan lagi kepada Trevor bahwa ia tidak gila, bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengganggunya, sebuah entitas jahat yang tidak bisa ia kendalikan. Namun Trevor tetap tidak percaya. Ia malah mengingatkan Rose tentang masa lalu ibunya yang juga pernah mengalami gangguan psikologis. Kata-kata itu semakin menambah kegelisahan Rose, membuatnya merasa semakin terisolasi. Tanpa dukungan dari orang terdekat, Rose mulai tenggelam dalam depresi yang semakin dalam, merasa bahwa tidak ada yang akan percaya padanya. Setiap detik yang berlalu terasa semakin gelap, seperti terperangkap dalam sebuah kegelapan yang tidak akan pernah berakhir.
Pada malam hari, dia mencari informasi lebih lanjut tentang dosen Munos yang juga mati bunuh diri. Saat sedang serius browsing, tiba-tiba Ross mendengar suara tangisan wanita dari dalam lemari. Untuk menghindari Trevor yang mungkin akan terkejut lagi, Ross memutuskan untuk mengabaikan suara tersebut dan tidur. Keesokan harinya, Ross pergi ke rumah dosen Munos di mana dia bertemu dengan istri almarhum. Istri tersebut menceritakan bahwa semua gejala yang dialami almarhum sangat mirip dengan apa yang sedang dialami oleh Ross. Istri dosen Munos juga menceritakan bahwa suaminya sering menggambar senyuman menyeramkan setelah menyaksikan wanita yang bunuh diri. Mendengar hal itu, Ross merasa mendapat petunjuk bahwa mungkin ada hubungan antara kejadian-kejadian tersebut dan teror yang sedang dihadapinya. Ibu dari dosen Munos langsung mengusir Ross begitu dia mencoba mencari penjelasan lebih lanjut. Tanpa pilihan lain, Ross akhirnya pergi ke apartemen mantannya, Joel, untuk meminta bantuan. Awalnya Joel bersikap acuh dan sok jual mahal, namun akhirnya ia setuju untuk membantu Ross. Dari data kepolisian yang berhasil ditemukan, Ross mengetahui bahwa semua kematian yang terjadi selalu berhubungan dengan kasus bunuh diri. Ia merasa seolah-olah ini adalah penyakit menular. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, sebelum korban bunuh diri, mereka selalu tersenyum seperti Laura. The fuck is this? Ross pun menyusun berkas kematian dan berniat memberikannya kepada Trevor agar dia tidak lagi menganggapnya gila. Namun, setibanya di rumah, Ross menemukan bahwa Trevor sudah memanggil Dr. Madeleine untuk memberinya pengobatan. Hal ini membuat Ross merasa tersinggung dan terjadi pertengkaran antara mereka berdua karena kurangnya rasa saling percaya. Merasa sakit hati, Ross akhirnya pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah Holly untuk memberikan penjelasan dan bukti-bukti. Namun, usaha itu juga sia-sia. Holly malah mengungkit masa lalu, di mana dia kabur dari rumah karena tidak tahan melihat ibunya yang overdosis. Holly bahkan mengatakan bahwa Ross kini mirip seperti ibunya, yang memiliki gangguan mental. Di malam hari, Ross mendapat kabar dari Joel bahwa setelah diselidiki, ternyata ada 20 kasus yang memiliki pola serupa. Namun hanya 19 orang yang bunuh diri. Satu orang yang lolos dari rantai setan itu bernama Robert Talley yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak dikenal. Saksi dari pembunuhan tersebutlah yang akhirnya menjadi korban bunuh diri. Ross penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut, sehingga dia meminta Joel untuk mengantarkannya ke penjara tempat Robert ditahan. Dari seluruh kasus yang terjadi, rata-rata korban hanya bertahan 4 hari setelah menyaksikan kejadian bunuh diri, dan malam itu adalah hari keempat bagi Ross. Walaupun Joel belum sepenuhnya percaya dengan cerita Ross, dia tetap berusaha membantu. Setelah sampai di gedung penjara, Robert hanya bersedia berbicara dengan Ross secara pribadi. Awalnya Ross tidak mengungkapkan bahwa dia sedang mengalami kutukan, namun Robert menjelaskan bahwa dia tidak tahu asal-usul kutukan tersebut. Namun setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, dia menemukan bahwa ada seseorang di Brazil yang berhasil lepas dari kutukan tersebut. Syarat untuk terbebas adalah dengan mencari seseorang untuk dibunuh, dan ada saksi yang melihat pembunuhan itu agar kutukan bisa pindah. Jika tidak, setan akan masuk ke dalam tubuh seseorang dan mencari korban berikutnya, yang akan dibunuh dengan kejam. Mendengar hal itu, Ross tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia tidak bisa melakukan pembunuhan. Robert langsung panik dan takut bahwa kutukan itu akan kembali kepadanya. Setelah keluar dari penjara, Ross tidak memberitahu Joel tentang apa yang dia dengar dari Robert. Sesampainya di rumah, Ross melakukan penyelidikan sendiri agar tidak ada orang lain yang terlibat dalam kutukan tersebut. Namun, saat sedang santai dan menggigit kuku, dia tiba-tiba merasa sakit. Kulit kukunya terkelupas dan terluka. Tiba-tiba Dr. Madeleine datang ke rumahnya dan mengancam akan melaporkannya ke polisi jika tidak mau menjalani perawatan. Ross pun mulai panik, tetapi kemudian telepon berdering. Saat diangkat, ternyata yang menelpon adalah Dr. Madeleine yang asli. Ross baru menyadari bahwa sosok di hadapannya bukan manusia, melainkan si setan Smile yang sedang menyamar. Ross pun ketakutan dan menyadari bahwa ia harus segera menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini. Ross akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah masa kecilnya, tempat ibunya dulu meninggal.
Ia yakin bahwa dengan mengisolasi diri, ia bisa menghentikan kutukan ini. Malam itu ia mengunci semua pintu dan jendela, lalu menyalakan lentera. Namun saat berada di kamar ibunya, ia kembali melihat sosok ibunya yang menangis. Ketika ia keluar dari kamar, pintu tertutup sendiri, dan sesosok makhluk besar muncul dari kegelapan. Rose mencoba melawan dan akhirnya berhasil membakar makhluk itu dengan lentera. Merasa telah menang, Rose pergi menemui Joel dan memintanya untuk menemaninya. Namun, tiba-tiba semuanya menjadi gelap, dan Rose menyadari bahwa ia masih berada di rumah masa kecilnya. Ia baru sadar bahwa semua itu hanyalah ilusi. Saat Joel benar-benar tiba di rumahnya, ia melihat Rose tersenyum lebar sambil menyiramkan bensin ke tubuhnya sendiri dan menyalakan korek api. Joel hanya bisa terpaku melihat Rose terbakar, dan kutukan pun berlanjut kepada dirinya. Film ini benar-benar membawa kita terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya, di mana senyuman yang terlihat indah justru menjadi sinyal dari teror yang semakin mendekat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa trauma yang tak pernah diselesaikan bisa menjadi kutukan yang terus menghantui, dan ketakutan sejati ternyata tak hanya berasal dari makhluk gaib, tetapi juga dari kegelapan yang ada di dalam diri kita sendiri. Lalu, setelah menonton film ini, apakah ada cara untuk benar-benar keluar dari lingkaran kengerian yang seolah tak ada habisnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian menemukan jalan keluar atau justru merasa terperangkap dalam ketakutan yang semakin dalam? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan ulasan film horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan pernah percaya pada setiap senyuman yang terlihat ramah.